Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandira Syifa Fauzia dari kelompok 7. Dalam kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan yaitu tentang keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Di sini ada nama anggota yaitu Ayu Lestari dengan NIM 1705623133, Nandira Syifa Fauzia atau saya sendiri yaitu dengan NIM 1705623024, Muhammad Razan dengan NIM 1705623072, Muhammad Aulia Rafael dengan NIM 1705623056, Umar Hadamean dengan NIM 1705623157. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian. Analisis pulang pokok atau break-even yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok atau profit 0 P sama dengan 0 terjadi apabila R sama dengan C. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula menderita kerugian. Secara grafik, hal ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva R dan kurva C. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Ayu Lestari. Oke, di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai grafik. Grafik ini menggambarkan tingkat produksi antara Q1 dan Q2 yang mencerminkan keadaan pulang pokok. Hal ini karena penerimaan total sama dengan pengeluaran biaya total, atau dilambangkan dengan R sama dengan C. Area di sebelah kiri Q1 dan di sebelah kanan Q4 mencerminkan keadaan rugi, karena penerimaan total lebih kecil daripada pengeluaran total, atau dilambangkan dengan R kurang dari C. Sedangkan di area di antara Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan untung karena penerimaan total lebih besar daripada pengeluaran total, atau R lebih besar dari C. Tingkat produksi Q3 mencerminkan titik produksi yang memberikan penerimaan total maksimum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rafael. Baiklah, terima kasih Ayu. Saya akan melanjutkan presentasinya. Besar kecilnya keuntungan dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan C. Secara grafik, hal ini ditunjukkan oleh jarak antara kurva R dan kurva C. Semakin lebar jarak positif tersebut, semakin besar keuntungan yang diperoleh. Jarak positif terlebar antara kurva R dan kurva C terjadi pada posisi di mana lereng ataupun slope dari kedua kurva itu sama besar. Dan ini mencerminkan keuntungan terbesar atau maksimum. Dalam gambar 7 sampai 6 di atas, hal ini terjadi pada kedudukan Q2. Lereng kurva R dan kurva C pada tingkat produksi ini sama besar. Satu hal yang terpenting dicatat ialah bahwa jarak positif terlebar antara kurva R dan kurva C tidak selalu terjadi pada saat kurva R mencapai maksimum. Juga tidak mesti terjadi pada saat kurva C mencapai maksimum. Dalam gambar di atas, R mencapai maksimum pada Q3,
sedangkan jarak positif terlebar antara R dan C terjadi pada Q2. Ini berarti keuntungan maksimum tidak selalu menjadi tidak selalu terjadi pada saat R maksimum atau C maksimum. Dengan perkataan lain, R maksimum atau C minimum tidak selalu menghasilkan keuntungan maksimum. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Raza. Oke, jadi di sini ada contoh soal penerimaan total yang diperoleh oleh PT Adipati Seberang Pamalayu Tbk saat terjadinya kenaikan harga BBM. Ditunjukkan persamaan R sama dengan min 0,20 Q pangkat 2 ditambah 150 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,20 Q pangkat 3 min 10 Q pangkat 2 ditambah 10 Q tambah 1.500. Hitunglah profit PT Adipati Seberang Pamalayu Tbk jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 50 dan 60 unit. Oke, jadi cara jawabnya P sama dengan R kurang C. Sama dengan min 0,20 Q pangkat 2 ditambah 150 Q min. Dikurang ya. 0,20 Q pangkat 3 dikurang 10 Q pangkat 2 ditambah 10 Q ditambah 1.500. Sama dengan min 0,20 Q pangkat 3 ditambah 9,8 Q pangkat 2 ditambah 140 Q kurang 1.500. Jadi kita cari 50 unit dulu. Q sama dengan 50 T sama dengan 0,20 dikali 50 pangkat 3 ditambah 9,8 dikali 50 pangkat 2 ditambah 140 dikali 50 kurang 1.500 sama dengan min 25.000 ditambah 24.000 ditambah 7.000 dikurang 1.500. Jadi hasilnya 4.500. Ini untuk keuntungannya. Lalu selanjutnya ada 60 unit. I sama dengan 60 I sama dengan min 0,20 dikali 60 pangkat 3 ditambah 9,8 dikali 60 pangkat 2 ditambah 140 dikali 60 kurang 1.500 sama dengan minus 43.200 ditambah 35.820 ditambah 8.400 dikurang 1.500. Jadi hasilnya 400 min 480 untuk kerugian. Jadi bisa disimpulkan keuntungan yang didapat yaitu 4.500 dan kerugiannya minus 480. Selanjutnya akan dibacakan oleh soal kedua akan dibacakan oleh Umar Hadamia. Oke, ini ada contoh soal yang kedua. Jadi penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R revenue sama dengan minus 0,1 Q2 tambah 20 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan adalah C sama dengan 0,25 Q pangkat 3 kurang 3 Q pangkat 2 ditambah 7 Q ditambah 20. Jadi hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. Jadi dijawab P sama dengan R kurang C. Jadi
sama dengan min 0,1 Ki pangkat 2 ditambah 20 Ki terus min dikali 0,25 Ki pangkat 3 jadi min 0,25 Ki pangkat 3 dikali min dikali min 3 Ki pangkat 2 jadi plus 3 Ki pangkat 2 terus min dikali plus 7 Ki jadi min 7 Ki terus plus 20 dikali min jadi min 20. Oke, jadi min 0,25 Ki ditambah jadi min 0,1 Ki pangkat 2 dikurang plus 3 Ki pangkat 2 jadi 2,9 Ki pangkat 2 ditambah 2 plus 20 Ki dikurang min 7 Ki jadi 13 Ki. Ini min 20 masih min 20. Jadi misalnya unitnya 10. Jadi sama dengan min 0,25 Ki-nya diganti 10 jadi 10 pangkat 3 jadi kan 10 kali 10 kali 10 jadi 1000 ditambah 2,9 kali 10 pangkat 2 ya kan tadi Ki pangkat 2 di 100 ditambah 13 kali 10 kalau Ki doang dikurang 20. Nah tadi kan min 0,25 dikali 1000 jadi min 250 2,9 dikali 100 jadi 290 terus 13 kali 10 jadi 130 kurang 20. Jadi hasilnya ada 150 karena plus itu dijadi keuntungan. Nah, terus ini ada unit yang 20. Jadi Ki-nya masukin jadi 20. Oke, jadi min 0,25 dikali 20 pangkat 3 jadi 8.000 tambah 2,9 kali 20 pangkat 2 jadi 400 ditambah 13 dikali 20 min 20. Oke, jadi kan min 0,25 dikali 8.000 hasilnya ada min 2.000 ada terus 2,9 dikali 400 hasilnya 1.160 terus 13 dikali 20 jadi 260 dikurang 20. Nah, ini semuanya digabungkan jadi hasilnya adalah min 600. Jadi kerugian. Oke, mungkin sekian dari saya. Mana sih? Oke, jadi sekian dari kelompok kami tentang pembahasan keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Selebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.